Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Sebelum kita memulai topik pro kontra dalam putusan Iskogen dalam pemberlakuan batas maksimal, untuk mengizinkan kita memperkenalkan dari kita kelompok 1. Nama saya Cecarino Gibrani Anwar, NIM saya 131220037. Nama saya Pemimpin Rizkita Putri dengan NIM 13122200029. Saya Keisha Dima Syakira, NIM 131220005. Saya Shirley Alfiani dengan NIM 131220071. Saya Marcelino Carlos Fitra Rifsi dengan NIM 13122000086. Saya Rahmat Satria dengan NIM 131122084. Berikut adalah anggota kelompok kita, yaitu yang berjumlah 6 orang, dan kita berkesimpulan bahwasanya kita memilih pendapat pro dengan kontra dengan pemberlakuan batas maksimal usia cawapres dan capres apabila dikaitkan dengan penyelesaian Iskogen dalam hukum internasional. Video berikut akan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Temerina Rizkita Putri bersama rekan saya Keisha Dima Syakira. Kami berdua adalah yang akan menanggapi dari sisi pro dari kelompok 1 mengenai pembatasan usia maksimal yang sedang diajukan dan bahkan sekarang kabarnya sudah ditolak oleh putusan MK, tapi masih menjadi hot topic di negara kita ya. Nah, kita akan mengaitkan tanggapan tentang pro kita terhadap Iskogens. Jika dilihat dari segi kesehatan, adanya risiko tinggi terkena penyakit dan kesehatan menurun, menyebabkan kinerja menurun dan tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Kemudian dari segi psikologi, karena memasuki usia yang cenderung tidak muda atau lansia di atas 50 tahun, kemampuan otak dalam respon cukup lambat, tidak optimal, sulit melihat peluang baru dan kurang bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, selanjutnya, kalau dari sisi teknologi sendiri, karena bila kita melihat ya, usia di atas 70 tahun pasti kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi, apalagi di era globalisasi ini kita dituntut untuk menguasai teknologi, bahkan bersaing dengan teknologi. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh teknologi, jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita. Karena presiden, menurut kami sebagai yang tim pro, kami beranggapan bahwa presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Bila presiden diposisikan dengan umur di atas 70 tahun saja sudah termasuk kategori lansia. Kalau kita melihat dari segi tersebut, pasti banyak kekurangan-kekurangan yang ada, dan kenapa kita tidak memberi batasan maksimal juga jika ada batasan minimal. Kemudian jika ditinjau dari aspek kekuasaan, jika tidak adanya batas maksimal usia, sehingga penguasa cenderung akan sewenang-wenangnya sendiri, dan kita artinya tidak memberi kesempatan untuk orang yang ada dalam generasi lebih muda untuk diberi kesempatan untuk lebih maju. Nah, maka dari itu kami menyimpulkan sebagai kelompok 1 yang memberi tanggapan pro terhadap pemberi batasan maksimal usia terhadap capres dan cawapres. Penyelesaiannya bila dikaitkan dengan Iskogens adalah harus diberikan batas maksimal usia, karena seperti yang tadi aspek-aspek yang sudah kita jelaskan dari segi kesehatan, teknologi, psikologi, dan bahkan dari segi kekuasaan. Kami merasa penting diberikan batas maksimal usia karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sehingga kita harus memberikan batas maksimal usia. Terima kasih. Dari pembahasan teman kami 2 tadi yang menganggap pro, bahasanya kita dari kelompok 1 menganggap bahasanya ada pro dengan kontra, dan kami berempat memilih kontra. Kenapa memilih kontra? Karena gini, putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu ada 5 perkara tentang batas maksimal, tetapi sayangnya itu semua ditolak. Tetapi di sisi lain ada namanya batas minimal, yaitu putusan nomor 90, yang dimana batas minimal ini digugat untuk menentukan batas minimal presiden. Nah, tetapi ketika memutus, ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi memutus bahwasanya itu hanya sebagian, yaitu
minimal berpengalaman jadi kepala daerah. Hal tersebut menjadikan kontroversial, menjadi seluruh kontroversial negara, yaitu dinasti politik. Nah, kenapa kita memilih kontra? Karena apa? Tidak ada keberlakuannya batas maksimal di seluruh negara-negara. Baik dari ius cogen, kalau ibaratnya diberlakukan di semua negara. Karena apa? Tidak ada negara-negara yang melakukan batas maksimal presiden. Apabila kita ditinjau dari sebagai aspek kesehatan, lingkungan, teknologi, itu tidak ada kaitannya dengan batas maksimal. Selanjutnya dari Marcel. Ya, menurut saya sama dengan Reno sih. Tidak ada hubungannya adanya batas maksimal untuk suatu pemimpin negara. Karena menurut saya jika alasannya adalah kesehatan, pastinya sebelum beliau mencalonkan diri pastinya ada yang namanya tes kesehatan, tes kemampuan dan lain-lain, pasti banyak prosedur yang harus dijalani. Jika memang beliau tidak sanggup, pastinya dari tes itu udah bisa gugur lah. Jadi yang otomatis yang bisa nyapres kan hanya yang lulus tes aja. Mungkin dari saya itu aja sih. Ya, lanjut dari Shirley. Itu termasuk di diskriminasi sosial. Menggunakan batas usia dapat dianggap sebagai diskriminasi terhadap individu yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang baik untuk menjabat, namun dikecualikan hanya berdasarkan batas usia. Selanjutnya, kalau bagi saya ini pengalaman berharga. Yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah kompleks. Namun penting untuk diingat bahwa aturan tentang batas usia maksimal dan dalam pemilihan umum dapat bervariasi di berbagai negara dan merupakan hasil proses demokratis. Terlepas dari pendapat kontra ini, alasan dibalik batasan usia tertentu seringkali didasarkan pada pertimbangan tertentu yang mungkin melibatkan kesehatan dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Baik, terima kasih. Panian. Mungkin itu saja yang dari kita berempat dengan kontra, bahwasanya kita berkesimpulan bahwasanya dalam jus cogen apabila diberlakukannya batas maksimal itu tidak ada kaitannya dengan ibadah presiden. Namun dengan faktanya di kondisi sekarang bahwasanya negara-negara itu banyak sekali usia presiden yang mencapai 80 ke atas dan buktinya aman-aman saja. Apakah itu menjadi problematik? Nah, tentu tidak. Mungkin sekian dari kita berempat yang dari kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.